Film diawali di sebuah sekolah internasional tingkat SMA di Mumbai, India. Terlihat seorang anak dan dua orang temannya yang baru saja pulang sekolah dijemput oleh dua mobil mewah jenis BMW. Anak tersebut bernama Ovi Mahajan yang merupakan seorang anak dari gangster gembong narkoba yang sangat terkenal dan ditakuti di seluruh India. Setibanya di rumah, Ovi ditegur oleh asisten ayahnya yang bernama Saju karena Ovi terlambat pulang ke rumah. Karena bosan di rumah terus, Ovi pun janjian bersama teman-temannya untuk bertemu di sebuah klub malam tanpa sepengetahuan Saju. Kemudian Ovi dan temannya pergi keluar klub untuk sekedar ngudud, namun sayangnya dua orang polisi datang menghampiri mereka. Dan tak diduga, polisi itu langsung menembak teman Ovi sampai kojor, sedangkan Ovi diculik oleh polisi tersebut. Adegan berpindah di penjara pusat Mumbai. Disinilah terungkap sosok ayahnya, Ovi, si mafia narkoba terbesar di India, yang ternyata sedang mendekam di dalam penjara karena kasus pengedaran narkoba tersebut. Dia juga bernama sama dengan anaknya, yaitu Ovi Mahajan. Kita panggil saja Mahajan. Terlihat Mahajan sedang dijenguk oleh Saju yang memberitahu Mahajan bahwa anaknya telah diculik oleh seseorang. Mahajan pun marah dan kecewa kepada Saju karena Saju tidak becus menjaga anaknya dengan baik dan menyuruhnya untuk membawa kembali anaknya yang diduga berada di Dhaka. Dengan nada mengancam, Mahajan pun tidak mau tahu anaknya harus dibawa kembali meski harus menyewa pasukan. Tak punya pilihan lain, Saju pun mengiyakan perintah Mahajan tersebut dan pulang untuk menemui istrinya dan memberitahu istrinya bahwa ia harus pergi ke Dhaka untuk menyelamatkan Ovi. Karena untuk menyewa pasukan, uang yang mereka punya tidak akan cukup. Dan sedikit catatan, meski Mahajan gembong narkoba terbesar di India, namun semua aset kekayaannya telah disita oleh polisi. Sebelum berangkat, Saju mempunyai siasat untuk menyewa orang yang biasa melakukan pekerjaan seperti itu, meskipun tarifnya di luar dugaan Mahajan. Adegan beralih ke Kimberley, Australia. Terlihat Taylor yang sedang santuy bersama teman-temannya. Taylor sendiri bukanlah orang biasa, di mana dulunya dia merupakan seorang tentara bayaran di Afghanistan yang tak pernah gagal dalam menjalankan misi dan tak kenal rasa takut sedikit pun. Taylor pun pulang ke rumahnya. Terlihat sudah ada helikopter dan seorang cewek cantik bernama Nick sedang menunggu di depan rumahnya. Nick merupakan teman sekaligus agen Taylor, di mana kedatangan dia kali ini untuk menawarkan pekerjaan dengan bayaran yang sangat mahal, dan Taylor yang sedang butuh uang langsung menerima pekerjaan itu tanpa berpikir dua kali. Misinya kali ini adalah Taylor harus menyelamatkan anak dari gembong narkoba yang bernama Ovi Mahajan yang diculik oleh saingan ayahnya bernama Amir Ashif yang berada di kota Dhaka, Bangladesh. Yang ternyata Amir juga merupakan seorang gembong narkoba yang sangat berpengaruh di kota Dhaka dan bisa dikatakan dia bisa menguasai dan mengendalikan seluruh kota Dhaka. Sementara itu terlihat Saju di sebuah bandara diantar oleh istrinya yang akan berangkat ke kota Dhaka. Esok harinya Taylor, Nick, dan yang lainnya sedang mengadakan rapat paripurna untuk memberitahu Taylor tentang identitas bocah yang akan ia selamatkan, dan ayahnya yang menyewa dia, serta identitas Amir Ashif, si raja narkoba di Bangladesh yang telah menculik si Ovi. Singkat cerita, Taylor pun tiba di Dhaka, Bangladesh. Terlihat Taylor sedang memantau keadaan di sebuah pasar, lalu mendapat telepon dari temannya yang menyuruh Taylor untuk berjalan ke seberang jalan. Namun tiba-tiba Taylor diculik oleh orang yang tidak dikenal dan membawanya ke dalam mobil. Taylor pun dibawa ke suatu tempat oleh penculik tadi yang ternyata mereka adalah anak buah dari Amir Ashif. Di sana Taylor hampir saja ditembak karena arogansinya yang bahkan dia tidak berkedip sedikit pun. Anjir, benar-benar gak kena rasa takut ini orang. Namun mereka menyuruh Taylor untuk segera membawa uang tebusan dengan bukti Ovi Mahajan masih hidup. Taylor pun dibawa keluar oleh dua anak buahnya Amir, dan tiba-tiba teman Taylor yang seorang sniper menembak satu orang dari luar gedung sehingga Taylor bisa melepaskan diri dengan mudah. Saat anak buahnya Amir sedang santai-santai, mereka pun kaget karena ada orang yang mengetuk pintu dari luar, dan tak diduga Taylor datang dan langsung menembaki dan menghabisi semua anak buah Amir yang berada di sana.
Setelah menghabisi semua musuhnya, Tyler pun mendekati bocah yang sedang nyoo senapan dan menyuruhnya untuk pergi. Lalu Tyler pun segera membebaskan Ovi dan langsung membawanya keluar dari tempat itu dan pergi ke titik penjemputan menggunakan sebuah mobil. Sementara itu di tempat lain diperlihatkan sosok Amir Asyif bersama anak buahnya yang sedang menghukum para bocah jalanan yang diduga telah mencuri uangnya Amir. Tanpa banyak bacot, anak buahnya langsung melempar seorang bocah dari atap gedung. Si anjing. Akhirnya ada satu orang bocah yang berani jujur mengatakan bahwa orang yang telah mencuri uangnya Amir, yaitu bocah yang telah dilempar dari atas gedung tadi. Akan tetapi dia malah dihukum oleh Amir untuk memotong 2 jari tangannya sebagai gantinya karena orang yang telah mencuri uangnya telah terlanjur mati. Namun beruntungnya saat bocah itu mau memotong jarinya, tiba-tiba datang seorang kolonel memberitahu Amir bahwa Ovi berhasil kabur. Amir pun marah dan langsung menyuruh si kolonel itu untuk menutup akses keluar masuk kota Dhaka, mulai dari jembatan kereta, bandara, dan yang lainnya tanpa terkecuali. Di sisi lain, Tyler bersama Ovi pun tiba di lokasi yang dekat dengan titik penjemputan. Mereka pun mempersiapkan diri dengan senjata dan sebelum pergi, Ovi diberi minum dan sebatang coklat karena dia terlihat lemas kecapean. Mereka pun melanjutkan perjalanan memasuki hutan untuk sampai ke titik penjemputan karena di sana sudah ada kapal yang akan membawa mereka pergi dari Dhaka. Di kapal terlihat rekannya Tyler sedang bersiap-siap menunggu kedatangan Tyler, namun tiba-tiba ada seorang penyusup di kapal itu dan berhasil membunuh semua rekan Tyler. Sementara itu Nick bersama rekannya terus mengontrol keberadaan Tyler dari kantornya dan menyadari bahwa mereka telah dibohongi oleh Mahajan yang menyewanya karena uangnya tak kunjung ditransfer. Lalu Nick dengan cepat langsung menghubungi rekannya di tempat penjemputan karena ada hal yang tak beres, dan benar saja rekan mereka yang seorang sniper juga telah tewas dibunuh oleh orang tersebut. Nick juga memberitahu Tyler bahwa ada orang lain di hutan itu dalam jarak 100 meter di dekatnya. Dengan cepat, Tyler bersama Ovi langsung lari dan bersembunyi di balik kayu besar dan terus dikejar oleh orang tersebut. Dan faktanya, orang misterius tersebut ternyata Saju, asisten ayah Ovi sendiri. Di mana alasan dia membantai habis rekan tim Tyler hanya karena uang yang Mahajan kasih tidak akan cukup untuk membayar Tyler. Dengan bermodalkan pengalaman menjadi pasukan khusus, Saju pun berniat untuk merebut Ovi dari tangan Tyler sendirian. Saju pun meminta Tyler agar Ovi diserahkan kepadanya, namun Tyler tidak mempercayai dirinya dan memilih kabur kembali ke tempat di mana mereka menyimpan mobil tadi. Mereka pun naik mobil dan pergi, namun saat mereka pergi ternyata sudah banyak polisi mengepungnya dari segala arah. Karena radio mereka telah disadap, Tyler pun meminta bantuan kepada Nick lewat sambungan telepon untuk mengawalnya melewati kepungan polisi dan juga Saju. Setelah menabrak mobil Saju, Tyler pun kabur ke rumah warga dan di sana terjadi perkelahian yang cukup epik antara Tyler melawan para polisi. Mereka pun lanjut berlari ke atas balkon dan melompat dari sana. Namun ternyata si Saju ada di sana dan terjadilah perkelahian di antara Saju melawan Tyler. Saat mereka bertarung, Tyler pun tertabrak oleh mobil yang membuat Saju leluasa untuk menyerang Tyler. Tetapi di sisi lain, Ovi sedang dibawa oleh para polisi dan Saju pun lebih memilih untuk menyelamatkan Ovi dan menembaki para polisi tersebut. Saat Ovi sudah dibawa oleh Saju, namun tiba-tiba Tyler langsung menyuruh Ovi untuk naik ke dalam truk tersebut dan membawanya pergi. Seperti yang saya bilang bahwa Tyler adalah pria yang tak kenal rasa takut dan sangat sulit untuk dikalahkan, dan itu sangat membagongkan. Saat dikejar para polisi, Tyler pun sengaja membuat mobilnya tabrakan untuk mengelabui para polisi tersebut, sedangkan Tyler dan Ovi melompat dari mobil dan kabur dari lokasi kecelakaan.
Malam harinya si kolonel bersama Amir datang ke TKP untuk memastikan Tyler dan Ovi telah kojor. Namun mereka menyadari bahwa Tyler dan Ovi masih hidup. Tak terima reputasi dan kota kekuasaan dirinya dihancurkan oleh seorang Tyler, Amir pun meminta si kolonel bayaran tersebut agar semua senjata yang ada di Dhaka diarahkan kepada Tyler. Anjing gak tuh? Tibalah Tyler dan Ovi di sebuah pasar dan masuk ke sebuah tempat untuk beristirahat dan mengobati lukanya. Tyler pun dapat telepon dari Nick yang memberitahu Tyler bahwa ada anggota baru bernama Saju dalam timnya yang bekerja untuk ayahnya Ovi. Nick juga memberitahu Tyler bahwa uangnya tidak ditransfer sepenuhnya dan semua timnya telah kojor. Lalu Nick akan mengirim helikopter untuk menjemput Tyler serta menyuruh Tyler untuk segera meninggalkan Ovi di sana. Tetapi Tyler kekeh akan membawa Ovi pulang ke rumahnya dengan selamat dan mengatakan, di tempat lain terlihat Saju yang mendatangi sebuah penginapan untuk beristirahat sejenak dan mengobati semua lukanya. Dia juga memberitahu istrinya bahwa dalam waktu 12 jam ke depan, kalau tidak ada kabar darinya, mereka harus mengambil uangnya dan segera pergi menghilang. Karena Mahajan sudah pasti akan membunuh keluarga Saju jika dia gagal membawa pulang kembali Ovi dengan selamat. Kembali ke Tyler, Nick pun memberitahu Tyler bahwa sudah ada helikopter di sebelah timur jembatan. Mereka pun langsung bergegas pergi dan mencari mobil yang bisa mengantarkan mereka ke lokasi dengan cepat. Namun sialnya, di depan mereka sudah ada seseorang dengan motor trailnya yang sudah siap untuk menyerang mereka. Dengan pengalaman gelut dan baku tembak senjata yang Tyler miliki, Tyler pun berhasil menghajar mereka semua sampai terkapar. Yang ternyata mereka semua itu para bocil suruhan Amir Asyik. Tak cukup hanya para bocil yang bergerak, ternyata dari atas helikopter sudah ada yang memantau mereka. Dan mereka pun langsung bergegas kabur masuk ke dalam gorong-gorong yang baunya sangat ngebelis. Anjing, apa sih ngebelis? Tyler pun langsung menghubungi Nick untuk meminta Gaspar segera menjemputnya. Ya, Gaspar adalah teman lama Tyler yang kebetulan tinggal di kota Dhaka. Tak lama kemudian Gaspar pun datang ke lokasi dan langsung membawa mereka ke rumahnya. Sesampainya di sana, Tyler pun langsung dijamu dengan baik oleh Gaspar karena memang dulunya Gaspar pernah berhutang nyawa kepada Tyler. Gaspar pun memberitahu Tyler bahwa akses keluar masuk kota Dhaka sudah diblokade sehingga akan sulit untuk mereka bisa keluar dari Dhaka. Adegan beralih di sebuah klub malam, terlihat anak buahnya Amir sedang membawa bocah yang tadi menyerang Tyler untuk menyerahkan jari si bocah yang sudah dipotong. Kemudian bocah itu pun memberitahu Amir bahwa dia telah menemukan Tyler di sebuah pasar. Sontak Amir pun langsung menyuruh anak buahnya untuk segera memeriksa pasar tersebut. Kembali ke Tyler, terlihat Ovi menanyakan beberapa pertanyaan kepada Tyler tentang pekerjaannya yang suka membunuh orang dan juga bertanya tentang keluarganya. Tyler pun bersedih dan menangis saat ia ditanya tentang anaknya karena anaknya telah meninggal di usia 6 tahun karena penyakit limfoma. Dan yang paling menyedihkan bagi Tyler adalah ia tidak ada di sampingnya saat anaknya meninggal karena Tyler sedang berada di Afghanistan untuk menjalankan tugas. Dan karena hal itulah Tyler tidak tega untuk meninggalkan Ovi sendirian di sana. Saat Tyler sedang ngahulang, tiba-tiba Gaspar datang dan layaknya dua orang sahabat dekat, Gaspar bercerita tentang masa kecilnya kepada Tyler yang membuat mereka tertawa bahagia. Namun hal tak terduga pun terjadi saat Gaspar menyinggung soal Ovi dan menyuruh Tyler untuk membunuh Ovi di sana. Tyler pun curiga kepada Gaspar bahwa Gaspar telah menelpon seseorang dan tentu saja itu membuat Tyler marah dan memukul Gaspar. Dan ternyata Gaspar merupakan teman Amir dan telah memberitahu Amir bahwa ia sudah menolong Tyler dan juga Ovi. Sehingga Amir menyuruh Gaspar untuk membunuh Ovi dengan imbalan $10 juta dan berencana membagi dua uang tersebut bersama Tyler karena Amir akan membebaskan Tyler jika Ovi sudah dibunuh. Merasa telah dikhianati, Tyler pun tidak tinggal diam dan berduel dengan Gaspar.
Saat Tyler terdesak dan hampir saja kojor, tiba-tiba Ovi muncul di depan mereka sambil membawa pistol dan tanpa ragu, Ovi pun langsung menembak Kaspar beberapa kali sampai tewas. Di sisi lain terlihat Saju sedang beristirahat di kamarnya lalu mendapatkan telepon dari Tyler bahwa Tyler membutuhkan bantuannya. Esok harinya mereka pun bertemu. Tyler pun memberi sekantong senjata kepada Saju untuk membawa Ovi ke seberang jembatan karena teman Tyler sudah menunggunya di sana. Tyler pun bersiap dari atas gedung sedangkan Saju dan Ovi menggunakan mobil untuk pergi ke seberang jembatan. Tyler pun membuat sebuah ledakan untuk mengalihkan perhatian tentara yang berjaga di sana dan menembakinya agar Saju dan Ovi bisa melewati blokadenya. Dan lagi-lagi kita bisa melihat betapa mengerikannya sosok Tyler yang bahkan rela ditembaki dan tak gentar sama sekali demi menyelamatkan nyawa Ovi. Anjir. Saju dan Ovi pun berhasil melewati satu blokade dan untuk melewati blokade yang kedua, mereka memutuskan untuk berjalan kaki. Mereka pun mencoba mengelabui pemeriksaan dan terus berjalan melewati jembatan. Namun, ada satu penjaga yang curiga dan mengejarnya lalu menyuruh Ovi untuk membuka topinya. Sementara itu si kolonel bersama Amir sedang memantau keadaan dari jauh menggunakan teropong dan menyuruh si kolonel untuk mengerahkan pasukan tambahan. Sedangkan Tyler masih berjuang melawan pasukan Amir dari belakang untuk mengawal Saju dan Ovi agar bisa sampai ke seberang jembatan. Tyler pun terus ditembaki dan hampir saja terkepung di dalam pasar, tetapi Tyler berhasil menaklukkannya. Melihat pasukan lain menggunakan helikopter, Saju pun bergegas menyelamatkan Ovi untuk bersembunyi di dalam bus untuk menghindari serangan dari udara. Shot! Anjing, motor. Di sisi lain terlihat pasukan Tyler sedang dalam perjalanan menuju titik penjemputan. Sesampainya di sana mereka langsung mengerahkan semua senjatanya untuk melawan pasukan Amir. Saju yang berada di tengah jembatan terus mendapat serangan dari pasukan elit milik Amir, sedangkan Tyler baru memasuki jembatan dan menanyakan keberadaan Ovi kepada Saju menggunakan radio. Tyler terus menerobos menuju tengah jembatan sambil melawan hadangan tentara. Terlihat Saju yang terdesak dan tertembak tetapi masih bisa bertahan. Sementara itu, Ovi keluar dari bus untuk menghindari kejaran tentara. Saat Saju berhasil membunuh tentara yang mengejar Ovi, tetapi tiba-tiba di seberang jembatan, Nick meminta bantuan temannya yang menggunakan helikopter. Namun saat helikopter tiba di lokasi, lagi-lagi si kolonel bangsa tersebut menembaki satu pilot dan teman Nick yang berada di dekatnya. Nick yang juga seorang sniper lalu mencari keberadaan si kolonel bangsat dari kolong mobil. Sedangkan si kolonel berhasil menembak Tyler yang mana itu hampir membuat Tyler tewas. Namun akhirnya Nick menemukan keberadaan si kolonel dan tanpa basa-basi Nick langsung mengheadshotnya. Tyler yang sudah oleng dan hampir tidak sadarkan diri kemudian mengganti peluru senapannya dan kembali mengingat kenangan bersama anak tercintanya. Lalu datang Ovi menghampirinya tetapi Tyler menyuruh Ovi untuk lari ke seberang jembatan karena di sana sudah ada rekannya yang siap membawanya pulang. Dengan jiwa pria sejati yang tak kena rasa takut sedikit pun, Tyler menggunakan sisa tenaganya yang ia mampu untuk melindungi Ovi agar bisa kembali pulang selamat ke India. Namun tiba-tiba Tyler ditembak oleh si bocah kesayangan si Amir tepat di bagian leher yang membuat Tyler perlahan kehilangan kesadaran. Melihat hal itu, Ovi sangat bersedih dan lari mendekati Tyler tetapi Nick menghalanginya.
Tyler pun memberi tanda pamit kepada Nick dan akhirnya Tyler pun tidak sadarkan diri dan jatuh ke dalam sungai. Ovi, Nick, dan yang lainnya bergegas naik ke dalam helikopter dan juga mobil dan langsung pergi meninggalkan Dhaka. Sedangkan Amir terlihat masih memantau keadaan Dhaka dari atas gedung dan menganggap Tyler dan Ovi telah kojor di sana. 8 bulan kemudian terlihat Ovi sudah kembali bersekolah seperti biasanya, dan di tempat lain terlihat Amir sedang menghadiri sebuah perayaan. Kemudian Amir pun pergi ke toilet untuk buang air kecil dan betapa kagetnya dia karena Nick tepat berada di sampingnya. Tamat. Dari segi baku hantamnya, film ini keren banget sih anjing. Apalagi ditambah pengambilan gambar one shoot selama 12 menit tanpa jeda loh di tengah ceritanya. Kalau untuk endingnya sangat mengecewakan menurut saya. Bayangin anjing udah berjuang mati-matian dari awal, di akhir malah mati beneran ditembak bocil. Aduh. Saya Om Kai pamit undur diri. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Dadah.